Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Harus semangat ya. Diulangi lagi sekali lagi. Di rumah ngomongnya harus semangat. Penuh membara semangatnya. Semangat pagi meskipun pembelajarannya siang. Oke, Bapak ulang ya sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman sifat manusia. Entah itu di lingkungan keluarga, atau di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Penasaran kan bagaimana pelajarannya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Nah, anak-anak, kalian lihat ini gambar apa? Ini ada seorang perempuan dan laki-laki. Nah, laki-lakinya ini kelihatannya habis jatuh dari sepeda sehingga ini lututnya luka. Kemudian temennya ini menolong temennya lagi yang laki-laki yang habis jatuh. Nah, kira-kira sikap apa atau sifat apa yang ditunjukkan oleh seorang perempuan ini kepada teman laki-lakinya? Ya, benar, bagus. Ini adalah sifat saling tolong-menolong. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sifat. Sudah siap? Langsung kita mulai. Nah, belajar apa saja kita hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang contoh sifat yang menunjukkan pengalaman sila kedua dari Pancasila. Nah, sila kedua dari Pancasila berbunyi apa? Bagus. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan mata rantai. Kemudian, kita juga akan belajar tentang keberagaman sifat di lingkungan keluarga kalian. Kemudian juga akan mempelajari tentang keberagaman sifat di lingkungan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang keberagaman sifat di lingkungan masyarakat, seperti di lingkungan tetangga-tetangga kalian. Yang pertama, contoh sifat yang menunjukkan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Yang pertama, mengucapkan terima kasih saat mendapatkan bantuan. Ya. Nah, kapan kita harus mengucapkan terima kasih? Misal nih, kalian mendapatkan suatu musibah, kemudian teman kalian menawarkan bantuan kepada kalian. Setelah kalian dibantu oleh teman, maka apa yang seharusnya kalian ucapkan kepada teman kalian? Sifat apa? Benar, yaitu mengucapkan terima kasih. Karena mengucapkan terima kasih dapat membuat hati teman kita yang telah menolong kita itu akan merasa senang karena perbuatannya dihargai dengan diucapkan terima kasih. Itu ya, mulai saat ini kalian jika selesai diberi bantuan atau ditolong oleh seseorang, jangan lupa ucapkan terima kasih dengan bahasa yang baik dan santun. Mengerti ya? Kemudian yang kedua, membantu teman yang kesusahan. Nah, ini gambar yang tadi nih. Membantu teman yang kesusahan. Jika kita menemui teman kita dalam kesusahan, jangan ragu-ragu
untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Dengan syarat harus ikhlas ya. Memberikan pertolongannya, jangan mengharap imbalan. Nah, nanti ketika kalian membantu teman kalian yang kesusahan, suatu saat ketika kalian juga berada dalam kesusahan, maka Bapak yakin teman-teman kalian akan membantu juga. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, mendoakan teman. Mendoakan kebaikan ya. Nah, ketika ada yang sakit nih misal, didoakan temannya biar cepat sembuh. Terus ketika ada yang temannya kurang mengerti di kelas dalam belajar, dalam mengikuti pelajaran, didoakan agar cepat mengerti. Nah, maka saling mendoakan ini akan membuat kalian mendapatkan doa baik itu juga, karena doa itu kembali kepada dirinya sendiri. Itu ya. Ingat ya, ini tadi pesannya, ingat, berbuat kebaikan harus disertai dengan rasa ikhlas agar perbuatan yang kita lakukan bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalian tadi udah mengenal nih sifat-sifat apa saja yang baik dan yang buruk jangan dilakukan. Nah, di dunia ini itu ada macam-macam tipe manusia dengan sifatnya masing-masing. Jadi setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Ada yang bersifat baik, ada yang bersifat buruk. Nah, kalian akan belajar tentang keberagaman sifat. Yang pertama di lingkungan keluarga dulu. Jadi keberagaman itu artinya perbedaan. Misalkan nih, setiap orang pasti memiliki sifat yang beragam. Keberagaman sifat tersebut dapat terjadi pada lingkungan keluarga. Contoh nih, ini Andi dan adiknya. Ini Andi, ini adiknya Andi. Nah, Andi dan adiknya memiliki sikap atau sifat yang lucu dan periang. Kemudian ibu ini memiliki sifat penyayang. Ayah memiliki sifat tegas dan bijaksana. Jadi di dalam suatu keluarga itu memiliki keberagaman sifat. Kemudian keberagaman sifat tidak hanya dijumpai di lingkungan keluarga saja. Ketika kalian berada di sekolah, nah ini akan sangat banyak lagi nih perbedaan-perbedaan sifat, terutama sifat dari teman-teman kalian. Kalian pasti sudah hafal nih teman-teman kalian beserta sifatnya. Nah, pasti berbeda-beda kan? Ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang suka bergurau, ada yang serius, ada yang pemalu, ya kan? Nah, perbedaan itu harus kalian pahami, harus kalian toleransi. Ini contoh-contoh sifat yang ada di sekolah nih, misalnya ada yang suka menolong. Ada temannya kesusahan, terus ada satu orang yang suka banget menolong temannya yang lagi kesusahan. Ini bagus, ini harus dicontoh. Ada yang ceria dan periang, asyik orangnya, suka bergurau, tidak serius-serius amat. Yang ketiga, suka bercanda. Suka bercanda ini biasanya kalau waktu pelajaran bermain mulu. Ini nggak boleh ini ya. Ini harus dikurangi. Nggak apa-apa bercanda, tapi harus di tempatnya. Ketika belajar ya jangan bercanda, harus serius, fokus. Suka bercanda boleh dilakukan, suka bercanda, asalkan tahu tempatnya. Jangan dilakukan ketika pembelajaran berlangsung, ada waktunya sendiri. Pemalu nih, ada yang pemalu nih, disuruh maju ke depan kelas, malu. Ada nggak di sini yang pemalu? Kelas 3. Yo, pemalu dalam hal yang baik ya. 5, pemarah. Ini jangan sampai nih dilakukan oleh anak-anak kelas 3. Gampang marah, dikit-dikit marah. Oh, jangan. Dikit-dikit nangis. Oh, apalagi jangan ya.
6. Suka mengganggu teman. Apalagi ini setan ini, temannya setan ini, suka mengganggu. Kalau ada yang suka mengganggu di kelas 3 berarti temennya, ayo siapa temannya siapa? Jangan dilakukan ya kelas 6. Nomor 6 ini ya. Tanggung jawab, ini bagus. Setiap siswa harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini dibaca nih. Teman-teman kita punya sifat yang berbeda, maka dalam lingkungan sekolah sebaiknya kita menerapkan sikap toleransi agar suasana kelas jadi nyaman. Nah, toleransi ini artinya menghargai perbedaan. Nah, yang terakhir ini keberagaman sifat di lingkungan masyarakat. Selain di lingkungan keluarga dan sekolah, keberagaman sifat juga dapat kalian temukan di lingkungan masyarakat. Misalkan dengan tetangga-tetangga kalian, teman-teman kalian di rumah. Nah, ini pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, ya kan? Contohnya ini ada tolong menolong. Nah, ini sering dijumpai nih, tolong menolong nih. Gotong royong, membantu tetangga yang memiliki hajat. Nah, jadi pasti kalian pernah menjumpai di lingkungan rumah kalian ada tetangga kalian yang memiliki hajat atau acara nih, misalnya acara syukuran atau pengajian. Nah, pasti tetangga-tetangga yang lain akan membantu tetangganya yang memiliki hajat itu. Entah itu membantu memasak, membantu bungkusin konsumsinya, atau membersihkan tempatnya. Banyak yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat ya. Yang keempat, suka gosip dan gibah. Nah, ini nggak boleh nih, suka gosip dan gibah, karena hukumnya dosa. Gosip dan gibah itu dosa, nggak boleh. Ya, jangan ngegosip kalau itu tidak ada berita yang pastinya, yang hanya gosip aja, yang isu-isu saja, yang belum tentu benar, jangan digosipin. Nggak boleh nih. Nanti kalau misalkan yang digosipin salah, kan jadi dosa karena tidak sesuai. Nomor 5 nih, tidak rukun antar sesama. Apalagi ini, jangan sampai dilakukan, karena hidup bertetangga itu harus rukun biar tercipta kehidupan yang damai. Saling menghormati. Nah, ini bagus, saling menghormati. Ya, meskipun beda-beda nih teman rumah kalian, ada yang dari Jawa, ada yang dari misalkan dari Ambon, ada yang Arab, ada yang mana, banyak nih, bermacam-macam nih ya lingkungan sekitar ini. Ini meskipun berbeda tapi harus saling menghormati dan menghargai. Nah, nih, sebagai anggota masyarakat yang baik, sebaiknya kita memiliki rasa toleransi dan saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Dengan begitu, akan tercipta kehidupan yang damai dan bahagia. Jadi, jika kalian itu saling menghormati dan memiliki rasa toleransi atau menghargai setiap perbedaan, maka kehidupan bermasyarakat kalian ini akan menjadi damai dan bahagia, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Nah, indahkan hidup seperti itu. Nah, makanya kita harus memiliki sifat-sifat yang baik saja. Yang jelek-jelek jangan dilakukan, jangan ditiru. Kalau ada misalkan teman kalian atau tetangga kalian yang memiliki sifat jelek, udah jangan ditiru. Kita ingatkan saja agar dia berbuat baik, dan kita doakan ya, tentunya dengan doa yang baik-baik. Oke, mengerti ya anak-anak? Bagus. Nah, anak-anak, bagaimana pelajarannya? Sudah dimengerti? Bagus. Mulai hari ini
kalian harus menerapkan sifat toleransi atau menghargai keanekaragaman antar sesama manusia. Tujuannya adalah untuk terciptanya kedamaian dan kerukunan di muka bumi ini. Gampang kan tadi pelajarannya? Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.